Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Prasetyo. Saya dari kelas 10 DKV SMKTI Bintra Purwokerto. Saya akan menjelaskan tentang fikih muamalah, yaitu bank syariah. Yang dimaksud bank syariah adalah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Dan setelah pengertian itu menjelaskan tentang landasan hukum. Jadi landasan hukum bank syariah adalah yang masih juga digunakan hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan perundang-undangan yang saat ini berupaya memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai operasional bank syariah. Dan selanjutnya menjelaskan tentang jenis akad bank syariah. Itu ada beberapa jenis akad. Yang pertama, wadiah. Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Yang kedua, mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antar pihak pertama atau yang biasa disebut malik yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua, yaitu amil, yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Yang ketiga itu musyarakah, akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Dan yang keempat itu murahabah, akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan membeli bayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dan yang kelima itu salam, akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemanasan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Dan yang keenam itu istisna, akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan disepakati antara pemesanan atau pembeli yang disebut mustahni dan penjual atau pembuatan yang disebut sani. Dan yang ketujuh itu ijarah. Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dan yang ke-8 itu ijarah muntahiyah bit tamlik, yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan operasi pemindahan kepemilikan barang. Dan yang terakhir itu yang disebut akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang asuransi syariah. Yang dimaksud dengan asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang yang dilakukan melalui pengumpulan atau pengelolaan dana terbaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan ada hukum asuransi syariah itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian ini didalamnya mengatur usaha asuransi konvensional, tetapi juga mengatur tata kelola asuransi syariah yang ada di Indonesia. Undang-undang ini sudah memuat ketentuan terperinci mengenai penyelenggaraan asuransi syariah tanah air. Dan akad asuransi syariah itu ada beberapa. Yang pertama, asuransi jiwa syariah, yang disebut perusahaan asuransi akan memberikan manfaat berupa uang pertanggungan kepada ahli waris apabila peserta asuransi meninggal dunia. Yang kedua itu asuransi pendidikan syariah. Ya, dengan ini asuransi ini dana pendidikan telah disepakati akan diberikan kepada penerima hibah atau anak sesuai dengan jenjang pendidikan. Ahli waris juga tetap akan mendapatkan manfaat dana pendidikan apabila peserta asuransi meninggal dunia. Yang ketiga, asuransi kesehatan syariah adalah asuransi yang akan memberikan santunan atau penggantian jika peserta asuransi sakit atau kecelakaan. Yang keempat, asuransi dengan investasi syariah, produk yang memberikan manfaat asuransi
dan manfaat hasil investasi. Sebagian premi yang dibayar dalam investasi ini dialokasikan untuk dana terbaru dan sebagian dialokasikan sebagai investasi peserta. Dan yang kelima, asuransi kerugian syariah. Asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian harta benda yang dipertanggungjawabkan. Dan yang keenam itu asuransi syariah berkelompok. Yang dimaksud asuransi syariah berkelompok itu asuransi ini dirancang untuk peserta kumpulan seperti perusahaan, organisasi maupun komunitas dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Asuransi ini lebih murah bila dibandingkan dengan asuransi syariah individu. Dan yang terakhir, asuransi haji dan umroh. Asuransi ini memberikan perlindungan finansial bagi jamaah haji atau umroh atas musibah yang terjadi selama menjalankan ibadah haji umroh. Khusus asuransi haji telah diatur melalui Fatwa MUI nomor 39 DSN X 2002 tentang asuransi haji agar para jamaah mendapatkan ketenangan selama menjalankan ibadah haji. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.